hewan bertasbih memuja Tuhan, hewan-hewan berzikir mengagungkan Tuhan. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdunya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdu-merdunya. Alam semesta bersikir sangat merdunya, benda angkasa bertasbih dengan indahnya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdunya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdu-merdunya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdunya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdu-merdunya. Bertasbih semerdu-merdunya. Bertasbih semerdu-merdunya. Berzikir tak putus-putusnya. Terima kasih. Baik, halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa? Bagaimana buka puasanya? Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Tentunya saya juga tidak sendiri, seperti biasa hari Minggu saya berdua dengan Lulu. Selamat malam Lulu. Selamat malam juga Tia. Puasa juga masih lancar ya? Alhamdulillah, insya Allah lancar Insya Allah terus sampai lancar. hari Dan Lebaran tadi kita nanti. sudah dibuka oleh penampilan dari Ita Purnamasari dan juga Dwiki Darmawan. Ini menarik sekali nih ya, dua pasangan ini selalu Seneng ya. kompak ya. Iya, karena kita juga bicara mengenai lagu religi yang terus bersemi. Karena kalau misalnya di bulan Ramadan ini pasti banyak sekali musisi-musisi yang juga mengeluarkan album religi. Tapi yang menarik sendiri nih Mbak Ita katanya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menyanyikan lagu religi. Seperti apa? Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Mbak Ita dan juga Mas Diki. Selamat datang di Jak TV. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Mbak Ita, bisa diceritain dong ini prosesnya proses. akhirnya menyanyikan Ini lagu kan religi album gitu. dari Mas Dwiki ya, album spiritual menembus batas. Nah,
khusus untuk saya, Mas Dwiki meminta saya untuk menyanyikan lagu Zikir Tak Putus-Putusnya. Pertama disodorin, aduh kayaknya enggak deh. Enggak. Kayaknya Kapan waktu itu disodorin ya, Mbak? 2 tahun yang lalu ya, 2011. 2 tahun Luar biasa ya. Kayaknya lagu ini berat banget, syairnya dalam sekali kan, mengambil puisi dari Pak Taufik Ismail. Pasti kamu bisa. Aduh kayaknya enggak deh. Benar pas dicoba apa ya, berlalu begitu aja biasa banget, enggak ada penjiwaan, kena gitu ya. enggak kena. Yang kedua kalinya 2012 meminta lagi Mas Dwiki. Aduh, gimana ya kalau saya sampai nggak berhasil, kan sayang lagunya karena ini sangat membutuhkan penghayatan yang luar biasa gitu. Akhirnya pas dicoba lagi tik yang kedua udah lumayan berhasil tapi masih kurang apa ya, jadi kurang penjiwaannya, kurang dapat. Akhirnya 2013 Mas Dwiki minta lagi, pokoknya kali yang ketiga harus berhasil, dan saya merasa tertantang untuk membawakan lagu ini. Apalagi apa ya, menurut aku lagu ini luar biasa indah. Masa iya sih saya ditantang sama suami sendiri, nggak bisa gitu. Akhirnya saya dengerin berkali-kali, terus saya resapin di hati. Akhirnya pas beberapa bulan yang lalu ya, tik vokal, kata Mas Dwiki, nah ini udah masuk ya, udah Luar kena gitu ya. biasa. Kita ikut senang dengarnya ya, perjuangan sebuah lagu untuk kemudian bisa dibawakan dengan baik. untuk yang ketiga kali baru dianggap berhasil. Luar biasa. Ini Mas Dwiki sabar juga ya. Maksudnya alhamdulillah begitu ya Mbak Ita ya, bahwa biasanya kan kalau memang yang enggak, terus kemudian ditawarkan ke yang mungkin lain ke penyanyi gitu. lain begitu. Dia yakin Tapi banget. Dia yakin ya kalau Mbak Ita yang bawakan mungkin itu yang paling cocok gitu Mas Dwiki ya. Jadi yang membawakan ini semakin banyak bersikir. Jadi daripada 2 tahun yang lalu, Ita zikirnya sekarang lebih banyak. Amin. Tentunya membawakan lagu berzikir tak putus-putusnya udah sesuai dengan hatinya. Gitu. Benar-benar menjiwai begitu ya. Tapi nggak sempat kepikiran memang ya, kalau gitu Mbak sambil nunggu nanti tahun depan Mbak Ita dibikinin yang baru aja deh. Ini kan sayang lagunya bagus, terus kemudian Harus menunggu sampai pihak 3 tahun gitu jadinya, Mas. Lagu ini pernah dibawakan versi yang jazz, versi Jesse sama Dira Sugandi. Tapi hanya pernah dibawakan secara live concert saja. Itu 2 tahun yang lalu ceritanya. Tapi sekarang saya pingin yang lebih ngepop dan lebih easy listening. Gitu. Proses penciptaan berarti kan kalau Mas Dwiki kan lebih kepada melodinya ya, Ya. Karena syairnya dari Pak Taufik sendiri begitu. Proses penciptaannya gimana Mas Dwiki? Ya agak terbalik ya. Penciptaannya kalau misalnya dari puisi ke lagu itu sudah ada puisi. Bagi saya selaku penulis lagu cukup rumit karena harus menyesuaikan kata-kata dulu daripada melodi dan harmoninya. Rhyme-nya itu harus mengikuti puisi yang ada. Dan puisi yang ada tersebut tidak boleh dipotong-potong kan, atau ada yang dibuang begitu ya kan, jadi nggak utuh ya. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri. Tetapi saking dalamnya puisi itu, alhamdulillah saya akhirnya bisa menjiwai dan terciptalah melodi dan harmoninya seperti itu. Gitu. Bukan main, saya pengen dengerin lagi ya. Sekarang ada 1 album tapi ada beberapa penyanyi juga ya. Betul. Ya. Oke, mungkin bisa cerita lebih lanjut lagi mengenai albumnya Menembus Batas dan juga kegiatannya di selama bulan Ramadan selain nyanyi tadi lagu religi, jangan-jangan mau bikin lagi 1 album justru Aita. Kami akan kembali saat lagi. Anda juga dapat berpartisipasi di telepon 021 51 551 11. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Weekend dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di telepon 021 51 551 11. Kita masih bicara mengenai lagu religi yang terus bersemi di bulan Ramadan. Tapi mungkin Mas Dwiki melihatnya fenomena mengenai lagu religi mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya lebih banyak di bulan Ramadan, tapi tampaknya sekarang berlaku sepanjang masa ya, begitu ya? Ini satu hal yang cukup menyenangkan dan sekaligus mencengangkan bagi saya karena saya mengalami dari awal. Dulu saya merilis tahun 90 dengan menyebut nama Allah, edisi pertama ya, Novia Kolopaking. Dan larisnya itu pada saat bulan Ramadan dan setelah Lebaran, sampai itu setiap tahun begitu. Tapi lama-kelamaan lagu-lagu religius sekarang bisa diminati sepanjang waktu gitu. Dan ini suatu hal yang menggembirakan gitu. Tidak hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Betul. Ya. Sepanjang masa. Jadi masyarakat butuh butuh nuansa spiritual
ketika mendengarkan musik. Jadi butuh hiburan yang spiritual. Sekarang ini ada kecenderungan begitu. Yang terbaca itu ya. Ya. Mbak Ita kan sebelumnya juga kan aktif bernyanyi walaupun memang di aliran musik yang berbeda begitu ya. Nah, kemudian sekarang bernyanyi di lagu-lagu religi walaupun tahun lalu juga sudah sempat memang bukan lagu yang ini. Ada beban tersendiri atau bagaimana, Mbak? Kan biasanya kalau orang tuh, wah ini nih lagu religi, jadi yang terbayang Seperti adalah ada tuntutan penyanyi, gitu ya ya. penyanyi, produser dan aransemennya Kita pasti. sebagai penyanyi profesional yang pasti lagu apa aja yang kita bikin atau disodorkan oleh kita, memang kita harus benar-benar bisa menyanyikannya dengan baik, bisa menjiwai dengan baik lagu apapun. Nah, mungkin ada perbedaan antara menjiwai lagu pop kalau dengan lagu religi. Religi ini kan kesannya lebih dalam banget karena kita langsung berhubungan dengan sang pencipta kita gitu. Pernah sampai tersentuh sampai mungkin sampai menangis atau gimana? Iya. Ketika take vokal mungkin ya? Pas lagu apa ya? Saya lupa ada di album Mas Dwiki yang ini berapa tahun yang lalu, karena itu kita mengambil dari true story temannya Mas Dwiki, Mas Aji AGS itu. Dalam sujudku itu memang saya sempat nangis karena terharu sekali. Itu memang. Tapi ini sebelumnya nih, sebelum rekaman untuk lagu ini ya, ini kabarnya juga baru selesai kan ya, sebelum Ramadan pertama begitu. Ramadan pertama. Kegiatannya apa aja sih Mbak Ita? Jarang ya kelihatannya. Tentunya alhamdulillah masih off air. Terus yang pasti kami berdua kan punya sekolah musik, Farabi Dwiki Darmawan mengelola sekolah musik itu. Yang kegiatan rutin tentunya juga yang pasti mengurus keluarga. Anak-anak sekarang bagaimana Mbak? Anak cuma satu, udah gede, kelas 1 SMA, jadi ikut udah bermain musik juga. dia bermain gitar. Bermain gitar. Ya. Nah, ini untuk proses yang album Menembus Batas ini, Mas Dwiki, mungkin bisa diceritakan gimana prosesnya untuk menciptakan album ini? Ya, beberapa tahun yang lalu Pak Taufik Ismail menelpon saya dan beliau menyerahkan fotokopi yang tebal sekali. Dwiki, ini puisi-puisi saya seluruhnya, seluruhnya semua. Iya. Saya hanya bicara sama kamu, kalau kamu mau membuat lagu dari yang mana saja silahkan pilih, kecuali yang sudah pernah dibuat lagu gitu ya oleh beberapa. Jadi wah, saya kaget sekali. Jadi di dalam album ini proses pembuatan lagunya tidak langsung beberapa bulan yang lalu, tapi selama bertahun-tahun itu puisi-puisi Pak Taufik tersebut pelan-pelan satu persatu saya ciptakan musik, saya sajikan lagu gitu. Nah, proses pemilihannya apa yang menjadi proses pemilihannya ada beberapa tema. Selain sikir tak putus-putusnya, ada yang bernuansa betapa pentingnya ilmu, itu Pena dan Tinta judulnya. Ada yang bertema bahwa setiap manusia itu mengantri akan menuju kematian. Judulnya Undangan Tuhan. Lalu ada yang bertema bahwa seluruh manusia itu mengharapkan surga, jalan menuju surgawi. Nah, jadi 4 itu. Kemudian saya juga mengaransemen ulang beberapa puisi yang sudah dipopulerkan lagunya oleh Bimbo, oleh Ahmad Albar dan lain-lain. Misalnya Panggung Sandiwara, Lailatul Qadar, Sajadah Panjang, dan Rindu Rasul. Itu kira-kira ceritanya, dan ini satu album yang prosesnya mungkin boleh dibilang, kalau Ita tadi menyanyi hampir 2 tahun, mungkin saya bikinnya hampir 4 tahun. Karena terciptanya lagu-lagu tersebut tidak langsung dalam satu periode gitu. Karena saya milih puisi yang segini dari beliau. Total ini kalau kita kalau boleh dihitung begitu Mas Dwiki, dari seluruh puisi-puisi Pak Taufik, baik itu aransemen ulang atau mungkin memang baru diciptakan lagunya, sudah berapa? Saya sudah 15 mungkin sudah ya, 15. keseluruhannya, menciptakan baru maupun mengaransemen ulang. Dalam menciptakan melodinya begitu, apakah ada mungkin ada perlu persetujuan atau maksudnya perlu diskusi dengan Pak Taufik untuk pendalaman ide atau? Saya sowan lagi, Pak saya jadikan begini, ini ada yang agak dibelokin sedikit misalnya kata-katanya, karena menyesuaikan dan Nada. Beliau sudah proof. Alhamdulillah gitu kan. Ya. Dan secara perdana pernah dipagelarkan secara live orkestra di konser Menembus Batas namanya. Makanya albumnya saya sebut album Menembus Batas.
Di konser Menembus Batas pun beliau hadir di ulang tahunnya yang ke-70 Pak Taufik Ismail. Gitu. Luar biasa ya? Iya, luar biasa sekali kolaborasi gitu ya antara puisi dengan lagu religi. Dan memang lebih sulit ya Mas Dwiki, karena kalau biasanya lebih mudah untuk menciptakan melodi dulu baru kemudian lirik. Sedangkan kalau ini sudah ada liriknya tapi dalam bentuk puisi gitu kan. Ada perbedaan yang unik dalam membuat lagu. Kalau kita from scratch ya, dari kosong, bebas mau apanya aja dulu. Misalnya saya juga bisa membuat dengan liriknya, kita sketch dengan bersenandung. Iya. Tapi kalau ini sudah ada puisinya, dan yang lebih unik lagi kalau membuat musik untuk film. Nah, untuk film itu match dengan skenario, dengan cerita film. Jadi ada beberapa pendekatan tertentu. Tapi biasanya saya dari puisi itu mengambil tema intinya dulu gitu. Sikir tak putus-putusnya menceritakan bahwa tidak hanya manusia, malaikat pun berzikir. Benda mati pun berzikir, pohon-pohon pun berzikir. Seperti liriknya Itu tadi. artinya, kok manusia aja nggak berzikir, alam aja, laut aja, awan pun berzikir. Masa kita nggak pernah berzikir gitu bersama para malaikat. Jadi dalam sekali ini, dan itu menurut saya lirik yang kemudian refnya Robbana izinkan kami, itu didapatnya lama sekali gitu. Untuk dapat ininya, melodinya. Melodinya ya. Gimana coba Robbana? Robbana ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana izinkan kami bertasbih semerdu-merdunya. Gitu. Dalam sekali ya kata-katanya ya. Betul. Nah ini ketika mengaransemen lagu ini memang yang terpikir di Mas Dwiki adalah, oh nih Ita nih yang paling cocok untuk menyanyikan gitu ya. Jadi akhirnya tuh, ya atau memang mungkin ada proses seperti itu sebagai pencipta lagu kan membayangkan siapa yang Warna suaranya menyanyikan, harus ya. seperti apa begitu. Pertama kali saya coba justru sama soprano kita, Mbak Aning Katamsi. Pertama kali. Dan mendapatkan nuansa yang luar biasa berbeda juga dengan musik orkestra ya. Dan seorang soprano kan melengking, suaranya tinggi dan berinding sekali. Kedua, Dira Sugandi nge-jazz. Dan penonton pagelaran jazz tanpa sadar mendapat suguhan jazz, spiritual jazz. Nah, yang ketiga, Ita membawakannya dengan sangat pop, sehingga saya kira mudah disenandungkan dan diikuti oleh siapapun. Karena teknik menyanyinya nggak terlalu macam-macam. Kalau seorang soprano, seorang penyanyi jazz itu kan butuh teknik vokal ya. Jadi kalau bisa dibilang dari sisi penikmat jauh lebih meluas ya. Nah, itu Tapi yang nanti saya maksudnya, tetap akan mengeluarkan setelah versi ini, mungkin tahun depan versi klasik Aning Katamsi itu, kemudian versi jazz Dira Sugandi itu bisa juga dikeluarkan. Baik. Nanti pengen tahu kalau di aliran musik lain mungkin nggak, apa mungkin dibikin dangdut begitu ya, atau bagaimana? Ya karena penikmat musik kita kan sangat luas ya, aliran musiknya juga berbeda-beda supaya semuanya bisa menggemari dengan baik. Kita rehat dulu sebentar. Ya, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Laut dan gunung bertasbih memuja Tuhan, awan dan sungai berzikir mengagungkan Tuhan. Pohon-pohon bertasbih memuja Tuhan, hewan-hewan berzikir mengagungkan Tuhan. Robbana ikutkan kami
alam semesta bersikir, sangat merdunya benda angkasa bertasbih dengan indahnya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdunya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdu-merdunya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdunya. Robbana, ikutkan kami berzikir bersama mereka. Robbana, izinkan kami bertasbih semerdu-merdunya. Bertasbih semerdu-merdunya. Bertasbih semerdu-merdunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya yakin pemirsa di rumah sedang menikmati tadi video klipnya luar biasa ya. Kita masih bersama Mas Dwiki di sini dan Mbak Ita. Tentunya kami mengundang partisipasi Anda di 515-5111. Aduh, seneng lihat video klipnya. Alhamdulillah. Bisa cerita nggak konsep ininya? Apa namanya? Ya, video klip ini dibuat oleh sahabat saya Stonely Amar Gunadi namanya. Dan saya itu selalu terpikir kalau bikin apa-apa di musik selalu ingin mempromosikan Indonesia gitu ya. Jadi karena saya yakin di kawasan regional video klip ini nanti akan beredar juga misalnya di Malaysia, Singapura, Brunei. Jakarta kan punya kota tua yang luar biasa bagus, dan kami terpikir untuk membuat setting di kawasan kota tua Jakarta. Sehingga sambil membuat video klip album spiritual, di sisi lain juga mempromosikan kawasan kota tua Jakarta, begitu heritage. Dan karena warnanya putih ya, terus wardrobe kita putih, piano putih, dan tadi itu basah lantai itu betul-betul habis hujan betulan. Habis Jadi bukan hujan. efek ya itu. Bukan, benar-benar habis Hari itu hujan banget. cerah tapi yang mataharinya tidak mentereng, alhamdulillah dilimpahkan udara yang bagus. Jadi nggak sekali. kepanasan syutingnya. Iya. Nah, itu idenya, dan idenya adalah tadinya kalau waktunya banyak ingin setting yang banyak, tapi kita hanya one day shooting. Hanya one day. One day shooting. aja, ya. Jadi dapatnya seperti itu ya, dengan ada membagikan juga tasbih dan sebagainya. Sempat sepedahan juga. Oh iya, sepedahan juga. Intinya pokoknya kalau saya sambil bermusik, sambil juga selalu dimanapun, kapanpun perkenalkan kehebatan dan keindahan Indonesia. Gitu. Ini Mbak Ita sejak sebelum video klip ini kapan terakhir bikin video klip? Tahun Lama. udah lama. Berapa tahun yang lalu lah, Itu 2000. bukan lagu siapa? Lagu Ada sih lagu pop ya 2009. yang The Best. Iya, aku sempat bikin CD The Best Ita Lagunya Purnamasari 2009 ya. Tahun lalu. Cukup lama ya. Cukup lama. Ya. Ini mudah-mudahan jadi ini apa namanya obat kangen. Amin. Untuk pemirsa di Ya. rumah. Iya, betul. Saya juga berharap ini bisa didengarkan sepanjang waktu. Misalnya sudah lewat Ramadan dan pun Idul tetap Fitri, orang karena dengar bisa lagu menjadi
bagian dari khazanah musik pop Indonesia. Karena yang pesannya juga zikir di mana-mana tidak pernah berhenti Ya, gitu ya gitu. pesannya. Ini boleh cerita sedikit, memang ini di luar lagu tapi Ya. kan punya sekolah musik. Ini Ya. sekarang bagaimana sih tentunya anak mulai dari usia dini ya Mas ya? Ya, ya sekolah musik sangat penting untuk membina talenta-talenta muda Indonesia ya. Tapi juga untuk pembinaan generasi muda, potensi generasi muda itu harus banyak penyaluran. Sekolah musik adalah salah satunya. Bisa pendidikan-pendidikan lainnya, tapi dengan musik itu saya yakin tawuran akan berkurang karena mempunyai jati diri ya bermusik. Dengan musik juga ada penyaluran dari generasi muda tersebut menyalurkan bakatnya, mencipta lagu, performance, sehingga akan menjadi anak muda yang lebih santun ya. Kemudian untuk sekeliling kita di dalam kurikulum sekolah memang kalau kurikulum 2013 sekarang ada lagi seni budaya ya. Karena dulu itu musik itu terlempar, nggak ada, jadi sehingga ini menjadi satu kebutuhan secara umum kursus-kursus musik untuk memenuhi yang tidak ada di kurikulum tersebut gitu. Kalau kita ingat kan beberapa tahun lalu ada ada penyanyi khusus religi tapi anak-anak begitu itu menjadi sulis begitu kan, sekarang sudah dewasa tapi kelihatannya belum ada nih gantinya nih kan, maksudnya kan bibit-bibit seperti itu bisa di sekolah musik. Dan kebetulan sekolah moto di sekolah musik kami itu bakat saja tidak cukup. Jadi perlu skill yang mumpuni, Perlu yang dilatih. bagus. Perlu dilatih ya. Dan perlu kerja keras. Jadi di sekolah kami, Farabi, kita membina bisa untuk menjadi bisa profesional. Tapi sebagian, kalaupun dia untuk hobi musik, tapi yang asik, yang maksimal gitu ya dapatnya yang Jadi tetap harus itu dioptimalkan, dioptimalkan. gitu. Dan alhamdulillah banyak sekali jebolan lulusan sekolah musik Farabi itu yang kemudian menjadi orang-orang yang berhasil di dunia musik bidang musik. dan Bidang industri musik. musik Indonesia. Gitu. Baik di depan maupun di belakang Ya, layar. di depan maupun di belakang layar, betul sekali. Ya, ada yang jadi pemain bandnya, ada yang jadi penulis lagunya, arrangernya dan lain-lain, termasuk sound engineer dan lain-lain. Baik, sudah ada penelpon, kita sapa Ya. dulu. Iya, halo selamat malam. Halo. Halo selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Iya, siapa di selamat mana? malam. Halo malam. Selamat malam. Malam. Halo malam. Iya Pak. Bisa dikecilkan volume TV-nya, Pak? Halo. Ya, TV-nya terlalu. Iya, TV-nya Halo, bisa Assalamualaikum. dikecilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bisa dikecilkan Dengan volume. Amada. Iya, silakan dikecilkan dulu volume TV-nya biar langsung mendengarkan dari telepon Iya. saja supaya tidak feedback. Terima kasih. Iya. Dari Amada di Jakarta. Ya, silakan Amanda di Jakarta. Halo. Dengan Mas Diki Darmawan. Ya, Halo. ya, Iya. silakan. Saya sangat rindu sekali dengan karya-karya dari Mas Diki. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah hadir lagi dengan karya ini ya. Zikir tak putus-putusnya untuk Anda semua. Ya. Putus Baik. ya. Sudah terputus, tapi terima kasih sudah Nah, bergabung. ya, pokoknya jawabannya sangat rindu dengan karya saya. Dan akhirnya sudah terbukti ya di Alhamdulillah. Ya, rindunya mudah-mudahan terobati. Jadinya, ya. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah di Ada Apa Berita Weekend. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Weekend. Dan seperti yang tadi sudah saya janjikan juga bersama Tia bahwa akan ada penampilan kembali dari Dwiki Darmawan dan juga Ita Purnamasari. Dan tentu kita juga akan melanjutkan dengan diskusi yang lain ya, dengan narasumber yang lain. Tapi sekarang kita saksikan dulu penampilan dari Dwiki Darmawan dan Ita Purnamasari. Silakan. Dengan menyebut nama Allah,